Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau ngobrol-ngobrol aja nih sama teman-teman yang berkaitan dengan hal-hal yang ramai ya tentunya dalam 1 tahun belakangan ini kita banyak dibingungkan ya oleh Corona COVID-19 dan banyak di antara kita juga sudah sebagian mungkin terkena ya COVID-19 ini, keluarga kita, orang tua kita, terutama bagi yang sudah terkena dan juga ada keluarganya yang meninggal, saya menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya keluarga terdekat Anda. Mudah-mudahan semuanya mengalami perbaikan. Ya, kalau yang sudah mengalami kedukaan, sekarang saat ini sudah bisa menerimanya secara ikhlas dan sabar, dan juga bagi yang sudah meninggal bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mencoba ya menganalisis dan mungkin kita sama-sama berpikir nih tentang apakah yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita tetap sehat, segar, waras selama pandemi ini. Yang kalau kita perhatikan sebenarnya dari pengobatan. Ya, Bapak Ibu mungkin ada nih yang mencoba mengobati diri sendiri waktu isolasi mandiri atau mungkin juga ke dokter. Nah, dokter itu memberikan ibu dan bapak atau teman-teman yang mengalami masalah dengan COVID-19 ini, terinfeksi COVID-19 ini adalah dengan obat antibiotik yang terkenal yaitu azitromisin. Ya, azitromisin ini banyak diresepkan ya dan juga antivirus ya. Biasanya katanya yang merek terkenal itu adalah Avigan yang harganya sekarang sudah melonjak jauh ya. Nah, kalau kita melihat mengapa diberikan azitromisin dan diberikan antivirus itu ada fungsi yang berbeda. Yang pertama, saya dengar dari teman saya ya, yang dokter penyakit dalam nih. Azitromisin itulah antibiotik, adalah antibakterial. Kenapa infeksi virus seperti COVID-19 kok diberikan antibakterial? Jawabannya adalah selain untuk biasanya karena adanya faktor terkait dengan masalah paru-paru, ya golongan azitromisin ini juga mempunyai efek anti radang. Jadi ternyata ketika terjadinya COVID-19 ini terjadi peradangan di tubuh kita yang membuat dokter akan memberikan azitromisin tersebut kepada pasien untuk mengurai peradangan tersebut. Ya, walaupun harus diperhatikan ya Bapak Ibu bahwa obat ini hanya boleh diresepkan atas resep dokter. Begitu juga Avigan antivirus itu selain untuk mengurangi viral load atau yang disebut dalam hal ini adalah jumlah virus di dalam tubuh kita, dia juga digunakan untuk sebagai anti radang. Ya, Bapak Ibu pernah pastinya ya melihat ataupun mendengar berita yang berkaitan dengan adanya suatu kondisi yang namanya obat-obatan, ya obat-obatan ini yaitu obat dexamethasone. Nah, waktu itu tuh viral tuh dexamethasone digunakan untuk obat sebagai obat COVID. Kenapa? Karena sebenarnya obat dexamethasone ini kan obat anti radang yang kuat. Ya, kalau kita dulu tuh sering alergi atau batuk pilek ya, sering diresepkan golongan dexamethasone ya, mereknya banyak tuh. Dan steroid ini, ada dexamethasone ini adalah memang obat dewa lah istilahnya dulu tuh. Ya, untuk berbagai masalah peradangan termasuk di salah satunya. Namun jangan sembarangan pakainya. Ya. Yang kedua, tadi dexamethasone. Yang ketiga adalah apa? Sekarang yang lagi trending yaitu ivermectin. Ivermectin itu kan sebenarnya obat cacing. Ya, obat cacing. Badan POM menyebutnya sebagai obat cacing dan saat ini memang sedang diuji klinis di 5 rumah sakit besar untuk uji klinis obat COVID. Apakah ini bisa? Jadi sebenarnya Badan POM sendiri ini belum mengizinkan untuk memberikan surat izin. Hanya surat izin edarnya untuk obat cacing. Dan sekarang sedang dalam proses uji klinik. Nah, ini juga banyak yang masih
bingung ya. Saya punya TikTok ya, psikosomatik Andri itu bikin tentang video ini, dan di situ dikatakan bahwa saya bilang ini cuma surat izin edarnya untuk obat cacing. Waduh, ada yang marah, ada yang bilang wah dokternya nggak update tuh katanya. Padahal sebenarnya memang untuk obat cacing. Coba deh ya tanya sama Prof. Zubairi Jurban, ya mungkin Twitter saya di Mbandi juga pernah menanyakan ini kepada Prof. Zubairi, kepada Prof. Arif Faryal dari Dekan FKUI ya. Semuanya bilang bahwa ini adalah obat yang masih diuji klinis gitu. Jadi belum sepenuhnya mendapatkan tempat sebagai obat COVID. Walaupun saya menyadari banyak banget informasi baik dari teman-teman sejawat yang menggunakan ini untuk terapi, atau misalnya ada viral tuh Ibu Susi ya, mantan menteri kita, dengan mengobati 8 orang karyawannya gitu dengan obat ivermectin ini membantu. Kalau saya sih sebenarnya ya kalau memang itu membantu tidak masalah. Ya, tetapi harus atas izin dokter. Ya, jangan ngobatin sendiri. Apalagi sekarang sampai diborong. Ivermectinnya jadi mahal ya. Yang tadinya harganya cuma 30.000 satu strip, sekarang jadi 300.000 satu strip. Ya. Ini yang paling sering kali terjadi di kita ya. Setiap ada pengobatan baru dengan obat-obatan ini langsung beli langsung. Dulu Lianghua beli lagi banyak ya. Nah, padahal teman-teman lupa. Apa nih lupa? Satu hal yang penting yang teman-teman lupa. Kalau tadi saya cerita selalu, dok, tentang peradangan-peradangan pada pasien COVID. Bagaimana cara mencegah peradangan itu terjadi pada tubuh kita? Apa cara gampangnya? Cara gampangnya adalah dengan mengurangi penggunaan gula, pasir yang manis-manis, dan juga terigu. Itu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ya, ada beberapa orang yang nggak boleh makan terigu. Kenapa? Karena terigu ini membantu proses peradangan lebih cepat. Orang-orang yang mengalami IBD, Irritable Bowel Disease, Irritable Bowel Syndrome. Saya sendiri tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Dan hanya mie instan golongan tertentu, terutama mie instan yang Korea itu yang saya baru bisa makan. Kalau yang Indonesia, saya udah pernah nyoba beberapa kali, saya nggak bisa. Langsung nggak enak perut saya, ya rasanya kayaknya kembung. Jadi saya sendiri memang ada alergi juga terhadap mie instan ini. Dan itu memang suatu hal yang saya udah anggap sebagai suatu anugerah juga. Jadi saya nggak perlu nggak perlu makan mie instan. Gula juga salah satu ya. Coba Bapak Ibu lihat teman-teman kita yang meninggal akibat COVID atau Bapak Ibu yang meninggal karena COVID itu kebanyakan juga punya komorbid. Komorbidnya apa? Gula, diabetes, atau kegemukan. Nah, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis dan kegemukan inilah juga pemicu terjadinya peradangan di dalam tubuh kita. Ini juga yang kita harus cegah ya Bapak Ibu ya. Dan jangan sampai itu membuat kita jadi lupa untuk menjaga diri sendiri. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan hanya fokus pada obat saja. Dikit-dikit makan obat, dikit-dikit makan obat. Mencegahnya dengan cara apa, Dok? Yang paling penting kalau saat lagi kondisi pandemi ini adalah dengan menggunakan obat-obatan yang memang sudah terbukti. Kalau sakit, Bapak Ibu, kalau sakit. Kalau nggak sakit ya jangan. Kayak saya aja kan sebagai dokter jiwa. Masa iya saya kasih obat antidepresan untuk mencegah depresi pada orang yang tidak depresi? Kan tidak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pakai masker. Ya, walaupun katanya ada varian Delta dan segala macamnya, pakai masker lah yang benar. Yang kedua, jaga makan. Kalau bisa jangan makan yang terlalu banyak mengandung terigu dan juga gula yang tinggi. Kalau yang obesitas, olahraga lah supaya ototnya lebih bagus. Suatu penelitian yang hanya satu memang tidak terlalu banyak penelitian di Inggris. Saya juga mendapatkannya hanya dari satu presentasi. Mengatakan massa otot yang baik itu membuat kita lebih tahan terhadap kondisi peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga massa otot kita ini sangat berguna untuk membantu kita mencegah COVID juga. Nah, jadi Bapak Ibu boleh melakukan olahraga yang baik agar massa ototnya tetap terjaga. Ya, jadi jangan terlalu banyak masalah.
Coba vitamin-vitamin yang disarankan juga. Vitamin D, vitamin C, vitamin E, zinc. Semuanya itu kan untuk mencegah peradangan. Ya kan vitamin apa? Misalnya vitamin D itu kan untuk mencegah peradangan. Pada orang IBD, autoimun banyak sekali diberikan. Kemudian vitamin E juga untuk mencegah supaya pembuluh darah itu jadi lebih lentur. Kan mencegah peradangan juga. Vitamin C juga untuk mengobati peradangan juga kan karena dia memang tinggi. Apalagi zinc. Zinc itu kan untuk peradangan. Orang-orang yang biasanya bodybuilding atau melakukan suatu proses yang berkaitan dengan beban berat itu sampai dia nggak enak, dia suka dikasih zinc supaya apa? Supaya lentur. Ya kan peradangannya berkurang. Jadi prosesnya kita harus sadari dulu. Dengan begini kita jadi lebih rasional dalam menghadapi pandemi ini. Ya, jadi cara mencegah terinfeksi COVID-19 adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan melakukan proteksi bukan hanya dari luar dengan menggunakan masker, tapi proteksi dari dalam. Kurangilah makanan-makanan yang mengandung terigu, ya, gluten, dan gula. Itu akan sangat membantu dan jangan lupa olahraga yang baik supaya badan kita, masa otot kita menjadi lebih bagus lagi. Ya, jangan lupa buat kita semuanya tetap mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar untuk kita selalu lakukan untuk membantu diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Baik ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua terhindar dari terinfeksi COVID-19 ini. Jaga kesehatan ya teman-teman ya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.